Sudah, Pak. Oke ya, jadi hari ini kita akan membahas bab 3 dan bab 4. Bab 3 itu adalah mengenai kita membuat market analysis atau analisa pasar ya. Atau kamu sering dengar yang namanya SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat ya. Jadi nanti kita waktu kita mau bikin sesuatu usaha, baik hotel ataupun restoran, kita harus melakukan yang namanya segmentasi dulu ya. Segmentasi itu apa? Kita harus tahu kira-kira nanti target market kita tuh dari mana demografisnya, orang-orangnya dari mana, dari Jakarta atau Tangerang atau luar Jawa, terus model bisnis atau model dia bookingnya kalau hotel itu seperti apa last minute atau menggunakan OTA atau dia menggunakan ke website dan sebagainya ya. Terus target, nah kita kira-kira yang kita akan targeting apa? Misalnya kita mau buka restoran atau mau buka hotel di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya, misalnya kita perkecil lagi daerahnya di apa sih namanya daerah Simatupang gitu misalnya itu daerah perkantoran gitu ya. Kita akan bangun hotel, nanti di sana kita lihat di sana kompetitornya sudah ada siapa saja. Atau restorannya kamu mau bikin di Kemang udah ada kompetitor siapa aja. Jenis restorannya apa aja, model dari apa sih namanya tipe-tipe restorannya atau konsep restorannya ada mungkin Italianis, ada Western, ada Chinese. Tolong suaranya yang lain dimatiin ya selain saya. Jangan ada yang ini jangan mengganggu konsentrasi saya ngajar. Kalau nggak saya selesaiin saya nggak ngajar lagi. Oke, ngerti ya tata tertibnya seperti itu. Terus positioningnya ya. Positioningnya adalah kita gimana sih nanti akan menjadi nomor satu di antara kompetitor. Untuk menjadi nomor satu di kompetitor, kita harus lihat kekuatan kita seperti apa. Misalnya kita membangun hotel di Simatupang. Katakanlah saya dulu membangun yang namanya Swiss Bell di Pondok Indah gitu ya. Kompetitor saya saat itu udah ada Mercure Simatupang, ada Aston Simatupang. Saya melakukan SWOT analisis tuh. Kira-kira apa si siapa tuh namanya Mercure kelebihannya apa? Aston kelebihannya apa? Ternyata Aston dia punya meeting room lebih banyak. Terus apa sih namanya? Ada ballroomnya juga. Nah, sedangkan saya di Swiss Bell Pondok Indah saya nggak punya ballroom. Ballroomnya kecil, meeting room saja. Terus di Mercure nih, apa namanya? Mercure apa tuh namanya? Sama seperti Swiss Bell misalnya tidak terlalu banyak meeting roomnya dan nggak punya ballroom gitu ya. Nah, dari situ kita sudah tahu kalau kita mau jadi nomor satu, berarti kita harus punya kelebihannya, sedangkan kita ada kelemahannya dari sisi ballroom gitu ya. Oke, fine. Ballroom kita nggak punya, tapi kita konsep restorannya harus bisa lebih menang gitu ya, misalnya. Nah, waktu itu saya bikin konsep restorannya lebih ke model cafe gitu ya, kayak kafe-kafe di mana tuh? Di Kemang gitu. Kebetulan saya dapat chef yang bagus. Kita modelnya fusion, jadi makanannya fusion-fusion yang rate-nya sih sekitar 250 sampai 500 karena saya lihat segmen pasarnya di Pondok Indah, Simatupang, kebanyakan corporate sama FIT itu dengan daya beli segitu gitu ya. Nah, disitulah kamu nanti waktu kamu mau bikin hotel, mau bikin restoran, kafe harus melakukan yang namanya tadi segmentasi, targeting, dan positioning ya. Karena ini untuk menghindari kita kegagalan nih. Jadi kalau kita bikin bisnis nggak tahu kelebihan kita, kekurangan kita, kesempatan, opportunity kita apa, tantangannya apa, itu akan menghadapi nanti kendala. Jadi eh, kita harus melihat juga segmennya. Kira-kira segmen yang kita ambil ini eh, modelnya gimana nih? Segmennya gampang swing nggak? Gampang pindah nggak? Segmennya loyal nggak gitu ya. Nah, keberhasilan dari brand-brand besar ya kayak Marriott, Intercon, dia punya market yang loyal. Memang di satu sisi brand tersebut juga punya loyalty membership sehingga tamu-tamu di pampering atau dimanjakan dengan diskon, dengan
apa sih namanya benefit-benefit lain. Jadi kalau kamu misalnya menjadi member dari Marriott Bonvoy gitu ya, kamu setiap kamu stay di propertinya Marriott itu, kamu akan dapat poin. Poin itu bisa di-redeem untuk stay gratis, free stay, atau kamu bisa untuk dapetin diskon di F&B atau di offset lainnya. Nah, eh, apa, kalau kita punya suatu loyalty membership yang bagus, itu menambah kemampuan kita untuk bersaing dengan kompetitor gitu ya. Makanya dulu saya pernah ada cerita keunggulan Marriott waktu bangun hotel itu, dia akan meyakinkan para investornya jika dia pakai brand Marriott itu. Dia dari sisi market captive-nya, karena si customer loyalty-nya itu ada sekitar 5 juta. 5 juta member di dunia, di Asia itu sekitar mungkin 2 juta sampai 3 juta lah gitu ya. Nah, nanti dari loyalty member itu yang akan menjadi market target dari marketnya kita gitu ya. Dan ternyata terbukti waktu kita bangun W ya di Bali itu, okupansinya tuh hampir 60% dari total okupansinya itu datangnya dari market kompetitor gitu loh. Sorry, dari market kita punya loyalty gitu loh ya. Bentar saya jawab dulu ada ini. Nah, terus kita juga harus tahu segmentasi geografis ya. Nah, geografis itu kalau kafe dekat kampus, misalnya kamu bikin di kafe dekat kampus Trisakti, nanti akan berharap ada segmentasi mahasiswa yang juga datang makan gitu. Itu juga salah satu contoh memulai kita bisnis gitu ya. Atau restoran kita bikin misalnya di area perkantoran atau kita sewa apa sih namanya sewa tempat di apa di salah satu space di dalam perkantoran untuk market dari orang-orang yang bekerja ya. Cuman itu problemnya serving periodnya kan cuman breakfast sama lunch ya karena kalau ada dinner tapi dikit ya karena kebanyakan karyawan pulang di malam hari gitu kan ya. Jadi dinner di kantor gitu ya. Selanjutnya segmentasi demografis. Nah, kalau hotel ini misalnya resort gitu, kamu mau bikin resort di daerah Yogyakarta lah gitu ya. Kamu udah jelas di situ resort weekendnya pasti rame di sana. Hari libur rame. Nah, tapi weekday-nya kamu harus pikirin nih, weekday-nya gimana caranya supaya tidak kosong gitu ya. Nah, bisa kamu konsepnya dua, ya dia resort, tapi dia bisa dipakai untuk MICE atau meeting juga gitu ya. Restoran juga kamu bisa demografis, kamu mau segmentasinya siapa, mau ngambil anak-anak muda saja, atau level orang kantoran, itu kan pasti daya beli dan polanya juga beda. Kalau orang kantoran mungkin lebih cepat makannya, tidak berlama-lama sehingga turnover bisa lebih cepat. Tapi kalau anak muda kalau hangout mungkin waktunya konsumsi mungkin banyak, tapi waktunya dia duduk juga lebih lama. Itu kan mempengaruhi dari seat turnovernya nanti ya. Kafe sama kalau kamu bikin di area mahasiswa dengan di daerah perkantoran pasti apa sih namanya berbeda ya dari daya belinya, dari mungkin tipe makanannya dan segala macam. Segmentasi bisa grafis juga kita harus kedepankan juga ya karena kita harus tahu gaya hidupnya, minat, preferensi. Mungkin sekarang lagi tren misalnya makanan Jepang, tapi makanan Jepang mungkin untuk generasi tertentu akan menjadi laku, tapi untuk generasi tertentu misalnya di perkantoran tidak terlalu banyak yang apa sih namanya yang konsum karena memang mereka targetnya hanya mencari kenyang doang atau harga murah atau apa gitu ya. Beda dengan yang kalau konsepnya fusion ini kan orang butuh experience, experience makannya, experience apa ambience-nya ya, restorannya seperti apa gitu ya. Suara saya jelas kan ya? Jelas Suara nih saya Pak. jelas nggak? Jelas, Jelas Pak. Oke.
Selanjutnya segmentasi perilaku. Kalau di hotel kita melihat segmentasi dari corporate. Jadi corporate yang loyal sama kita, kita akan kasih rate structure yang jauh lebih murah ya. Kalau dia bisa production, misalnya kamu jadi sales manager hotel gitu ya, mulia gitu. Kamu jualan ke corporate. Misalnya corporate, misalnya Sony Corporation gitu ya. Sony Corporation itu setahun bisa menghasilkan misalnya 10.000 room night lah gitu ya. Terus ada lagi kamu dapat lagi misalnya Hyundai, tapi Hyundai cuma 1.000 room night misalnya setahun. 10.000 mas 1.000 kan jauh beda ya. 10.000 kali harga kamarnya di Mulia misalnya 2 juta, mungkin harganya menjadi sekian miliar, 20 miliar segala macam. Nah nanti tuh kita kalau di hotel kita akan melakukan yang namanya segmentasi rate. Jadi kalau corporate-corporate yang productionnya banyak, harganya akan jauh lebih murah, sedikit ya. Nah, pasti ada selisih harganya gitu ya dibanding dengan corporate yang produksinya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, restoran juga kamu nanti mungkin kalau bikin konsep restoran atau kafe mungkin di weekday karena banyak marketnya adalah pekerja, mungkin menu-menunya yang simple, harganya affordable, terus penyajiannya cepat karena orang bekerja gitu ya. Butuh waktu istirahatnya cuma 1 jam. Tapi once kamu masuk ke weekend, konsepnya lebih ke family dinner yang waktunya lebih longgar, lebih panjang. Nah, menunya harus disesuaikan juga, mungkin mulai dari menu kit menunya ada, terus untuk menu dewasanya juga lebih variatif gitu ya. Beda dengan weekday lunch yang orang makan posisi mengejar waktu ya, karena memang di perkantoran atau sebagainya gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke segmentasi ya. Ya kadang-kadang kita juga harus mengedepankan nilai dari jasa kita. Kayak hotel itu kerjasama dengan beberapa kualitas bed ya. Jadi tempat tidurnya atau bed itu menjadi ada satu hotel kayak brand-brand itu standarnya itu kalau kamu tidur di situ tuh kamu merasakan benar-benar karena bednya itu sangat nyaman gitu ya. Mulai dari pillow-nya juga ada selection-nya gitu ya. Ada beberapa hotel juga yang bednya tuh keras gitu. Jadi kalau kita tidur itu kayak apa ya, nggak nyaman aja. Kadang-kadang pas bangun mungkin agak-agak sakit gitu ya. Ya, pinggangnya atau apanya gitu. Nah itu menunjukkan bahwa emang harganya juga lebih mahal ya. Kalau yang di bintang 5 itu jenis bednya mungkin harganya di atas 20 juta. Cuman orang stay di situ dan umur dari bednya itu bisa lebih dari 5 tahun gitu kualitasnya ya dari pernya dan segala macamnya. Nah itu salah satu contoh ada konsep juga hotel yang memberikan semacam kenyamanan dalam bentuk iklannya. Jadi iklannya misalnya kita tidur dengan pulasnya di hotel tersebut karena kualitas dan apa sih kamarnya sangat comfy ya, comfortable. Bednya juga sangat nyaman sehingga membuat kualitas tidurnya menjadi lebih baik. Nah, itu menjadi contoh dari kita melakukan nanti advertisement mengambil dari sisi manfaat gitu ya. Kadang-kadang kita harus melihat pendekatan customer kita ya. Kalau bisnis traveler atau modelnya orang FIT yang bukan bisnis tapi hanya stay untuk staycation, pasti beda ininya apa sih namanya dia punya tujuan sama yang diharapinnya ya dia lebih berharap kalau yang bisnis lebih mungkin lebih mengedepankan saya yang penting kamarnya nyaman, wifi-nya kenceng, terus air panasnya panas, stabil, AC-nya dingin gitu ya. Terus di dalam ada entertainmentnya kayak TV dan segala macamnya dengan smart TV dan segala macamnya. Tapi karena bisnis traveler juga jarang menggunakan atau menonton TV, paling datang ke kamar udah istirahat. Beda dengan konsep kamu yang orang staycation yang memang orang mengharap mendapatkan experience stay-nya di hotel tersebut. Berharap ya selain wifi-nya kencang juga poolnya gede atau swimming poolnya besar atau kamarnya besar, view-nya bagus dan sebagainya ya. Jadi kita juga harus
melihat aspek-aspek seperti ini gitu ya. Selanjutnya kita pindah ke, nah bagaimana kita cara melakukan segmentasi ini ya. Waktu kamu pertama kali buka usaha kan kamu bikin segmentasi ya. Nah pertama kita tentukan dulu kita segmentasinya dari market sisinya apa. Terus nanti bisnisnya di weekday kira-kira tingkat huniannya okupansinya berapa, di weekend berapa. Karena dengan strategi itu kita akan lihat kalau okupansi di weekday rame, berarti ini konsepnya lebih kalau hotel lebih ke bisnis gitu ya. Nah kalau bisnis apa sih yang dibutuhkan minimal di kamar atau di restoran atau di meeting room. Nah itu harus menjadi syarat kalau kita mau menangkan persaingan dengan tingkat okupansi tinggi di weekday ya persyaratan itu harus dipenuhi gitu ya. Terus rata-rata average kalau orang di hotel average room rate-nya berapa sih gitu kan? Kalau di daerah bintang 4 di Simatupang misalnya harganya rata-rata 800 sampai 1,2 gitu. Kamu main di harga berapa nih? 800 mungkin ada pemainnya di situ ada Ibis. Terus kalau yang ke satu mungkin ada Sisbel, tadi Mercure, ada Alof sekarang di Simatupang yang harganya mungkin ya little bit hampir-hampir mirip gitu ya. Nah, berarti kan kita udah tahu nih kompetitornya itu pastinya weekday karena daerah situ daerah perkantoran rata-rata ARR-nya di sekitar 800 something gitu ya. Nah, dari situ baru kita kalau kompetitor punya loyal misalnya Mercure di Accor ada Accor Plus. Si Alof grupnya Marriott punya Marriott Bonvoy. Swiss Bell punya Swiss Bell executive card gitu. Nah, itu kira-kira mana yang paling kuat gitu mempengaruhi dari market. Nah, kadang-kadang kita loyalty itu kalau kita dulu saya sebagai GM, kalau untuk grup Marriott itu dia kita free mengenroll ya. Jadi setiap tamu datang kita tawarin ibu mau nggak jadi member dari Marriott Bonvoy, keuntungannya ABCD, join free langsung dapat poin waktu dia stay. Nah, begitu juga dengan Accor. Tapi Swiss Bell dia harus bayar dulu. Bayar membernya kalau nggak salah misalnya 2,5. Dari 2,5 itu dia entitled berapa room night gitu ya. Nah nanti kan beda-beda tuh. Ada yang pendekatannya bayar di muka, ada yang free. Nah kalau yang bayar di muka memang kadang-kadang orang lebih kurang ini ya. Kalau gratis mungkin orang lebih lebih nyaman gitu. Nah, tapi si loyalty ini akan terus memberikan promo-promo gitu ya, sehingga atau nanti dia juga akan ditanya apakah Anda berkenan setiap saat kita kirimkan promo gitu karena akan menjadi hassle juga ya atau menjadi apa males juga orang kalau apa setiap saat menerima apa sih WA WA tentang promosi gitu ya. Nah, selanjutnya kalau restoran ya kita juga sama, kita melihat kira-kira segmen pasar kita tamunya modelnya gimana, apakah bentuknya komunitas, keluarga, atau perorangan. Begitu ya dengan kafe gitu ya. Nah, yang terbaik sih kita menggunakan riset sebelumnya. Kita melakukan survei pelanggan. Kira-kira pelanggan di kalau kamu buka kafe di Kemang itu, yang dicari mereka tuh apa gitu. Bentuk makanannya apa, tipe makanannya apa. Terus mulai jam kunjungan itu jam-jam berapa. Nah, dengan data yang sebanyak itu, kamu bisa nanti bangunnya hotel atau restoran itu atau kafe itu sesuai dengan permintaan pasar gitu ya. Jadi nggak akan apa tuh namanya nggak akan mubazir apa yang kamu bangun itu akan ditangkap oleh customer gitu. Jangan sampai nanti kamu bangun ternyata ada kekurangan. Banyak terjadi kalau kamu lihat di hotel-hotel ya. Paling gampang kamu lihat di restorannya. Sitting capacity-nya tuh kamu lihat di breakfast deh. Kadang-kadang kalau hotel yang mengukurnya atau hitungnya benar, orang makannya itu semuanya pas di kursi masing-masing ya. Tapi kamu bisa lihat ada hotel yang tambah kursi bangket sama round table. Nah itu dia tidak mengantisipasi waktu terjadi penambahan okupansi atau jumlah meeting sehingga restorannya nggak cukup gitu loh. Atau kebalikannya, ada restoran yang kegedean
tapi yang makannya cuma sedikit. Itu juga sama, berarti dia tidak menghitung secara tepat atau secara presisi kira-kira market dia rata-rata per hari konsum makannya berapa banyak di restoran gitu loh. Sehingga terlihat kesan restoran itu sepi gitu, nggak ada tamunya gitu ya, karena memang itu. Tapi atau kebalikannya, ini restoran kayaknya sempit banget, nyampe nambah apa round table, bangket, nyampe masuk ke lobi-lobi segala gitu. Kalau misalnya si restorannya di area lobi gitu, itu kan kadang-kadang tidak nyaman ya bagi tamu. Terus belum kalau bergantian. Kayak misalnya kamu contoh kalau kamu stay di Ibis Trans Studio Bandung gitu ya. Ibis kan kamarnya banyak tuh 600. Nah, tapi daya kapasitas restorannya kalau nggak salah sekitar 200 something lah gitu ya. Nah, dia menerapkan dari waktu pertama kamu check-in, kamu dikasih jamnya, jam breakfast. Jadi misalnya kamu pakai tag warna hijau gitu ya. Kalau warna hijau itu breakfastnya jam 7 sampai jam 8. Tapi kalau kamu yang tagnya kuning jam 8 sampai jam 9. Nah, kalau yang telat yang nggak bisa makan di situ itu ya kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya dengan jumlah yang kamar yang besar kita nggak usah bangun restoran segede itu juga, tapi lebih efisien, lebih kecil. Tapi tamu menjadi kurang nyaman ya karena makannya dibatasin jamnya gitu. Nah itu ya plus minus lah. Tadi segmentasi kamu sudah pilih kira-kira siapa yang akan menjadi segmen ke pasar kamu. Kalau untuk restoran lebih ke juga sama karena restoran itu atau kafe rata-rata life cycle-nya itu kalau kamu lihat di restoran-restoran kalau dia udah melalui 3 tahun dia masih rame berarti dia dari sisi perencanaannya udah bener tuh. Tapi kamu lihat nih ada satu restoran yang belum 3 tahun udah tutup atau udah ganti konsep. Nah itu berarti nggak well prepare tuh mulai dari riset pemasarannya atau menunya nggak cocok atau market targetnya salah gitu. Nah itu adalah satu contoh ya. Oke, sampai sini ada mau nanya nggak untuk masalah segmentasi dan targeting? Belum, Pak. Belum ya. Nah, kalau di hotel itu kita bisa melihat dari jenis-jenis tamu yang kalau bisnis traveler ya, kalau misalnya kamu di brand-brand besar, saya lebih banyak cerita Marriott karena saya dulu GM di Marriott. Jadi kita menggunakan si Marriott Bonvoy itu, jadi tamu itu bisa melakukan reservasi menggunakan mobile gitu ya. Dari mobile itu kita bisa tahu dia akan datang di jam berapa, sehingga kita melakukan yang namanya pre-check-in. Jadi kamu sebelum datang sebagai tamu, kita udah nyiapin kamarnya, udah nyiapin kuncinya, sehingga check-innya itu cepat, paling lama 2 menit lah gitu ya. Apalagi kalau kamu udah ada kartu kredit nomornya udah ada, tinggal kita swipe di nomor itu aja gitu, itu lebih cepat lagi. Nah, marketnya bisnis traveler kan pasti nyarinya cepat gitu ya. Nah, jangan sampai check-in yang lama, hari datanya dulu, terus kamu harus ngisi dulu data. Itu saya paling malas deh, udah jelas saya udah sering nginep di situ. Kalau bisa saya datang tinggal tanda tangan doang. Karena filenya udah di-prepare sebelumnya, jangan sampai baru dikiin hari itu juga atau saat itu juga. Itu kelihatan banget nggak profesionalnya hotelnya. Akhirnya menyebabkan antrean panjang atau orang mau masuk ke kamar lama atau udah check-in tapi kamarnya belum ready. Nah, itulah kemampuan seorang room division manager mengatur antara check-in check-out time-nya sehingga tamu tidak berlama-lama menunggu kesiapan kamar ya. Ini sangat penting ya karena banyak beberapa hotel, terutama hotel-hotel besar yang grup grup atau punya apa sih namanya eh, konsepnya lebih ke resort gitu ya. Jadi pas kamu misal ke Bali, ya memang check-in time jam 2 atau jam 3 gitu. Tapi kadang-kadang kan tamu karena pesawatnya datangnya mungkin early, kita harus prepare juga. Nah, beberapa di brand besar kalau loyalty kita akan ngomong pesawat saya early flight gitu ya, memungkinkan ya kita dapat kamar. Nah,
Di beberapa brand loyalty-nya diberikan keleluasaan kalau kamu udah di Marriott Bonvoy sebagai membernya ambasador gitu ya. Kamu mau check-in jam berapapun hotel harus nerima karena kamu udah levelnya ambasador gitu. Dan yang apa sih namanya? Yang greeting itu langsung GM-nya. Jadi saya kadang-kadang harus nemuin ambasador-ambasador datang, ambasador bukan duta besar ya, tapi tamu yang levelnya sudah ambasador. Kita harus treat dia sebagai benar-benar ambasador dari mulai check-in-nya juga tempatnya beda, kamarnya udah dicek sekian dan biasanya langsung di-upgrade ke suite gitu ya. Nah itu adalah satu contoh kelebihan dari kekuatan dari apa namanya loyalty membershipnya brand-brand besar ya. Oke, kalau enggak kita lanjut ke bab 4 ya. Jadi bab 3 tentang targeting, segmentasi sama targeting ya. Nah, di bab 4 ini kita akan membahas tentang experience-nya. Experience tamu itu sangat penting ya. Jadi kalau kamu kan sekarang tamu-tamu kalau komen di web atau komen di TripAdvisor atau komen di OTA tentang pelayanan hotelnya atau pelayanan restorannya gitu ya. Nah, pelayanan yang baik, terus komen yang baik akan membantu kita jualannya juga menjadi lebih mudah. Tapi bayangin kalau kamu kan pasti kalau mau stay kan kamu akan lihat hotelnya dulu di web gitu atau di OTA. Kamu lihat juga komen-komennya gimana nih. Kalau banyak komen komplain kan berarti artinya itu hotel banyak masalahnya gitu ya. Jadi kamu juga akan berpikir dua kali untuk stay di situ. Nah, gimana caranya kita membangun supaya experience stay itu bisa memorable gitu ya. Jadi orang udah check out dari hotel atau selesai makan di restoran itu pasti namanya mendapatkan ke kenyamanan dan kesenangan, pengalaman yang tidak terlupakan gitu ya. Nah, makanya kita harus membuat suatu prosedur ya, mulai dari check-in-nya, kalau bisa jangan lama, terus di setiap, ada beberapa pendekatan ya, jadi kita tuh harus tahu nama tamunya gitu ya, biasanya menggunakan teknologi ya. Beberapa konsep hotel yang tradisional biasanya mulai dari front office atau mulai dari ya terutama dari front office ya. Dia akan menyebutkan, oh selamat siang, misalnya Bapak Agus. Nah dia masuk ke dalam HT gitu ya. Nanti semua orang dengar, oh ini tamu ini namanya Pak Agus gitu ya. Nah nanti dia akan disapa mulai dari security, anak-anak waiter. Kalau ketemu nyebutin, oh terus apa kabar Pak Agus dan sebagainya. Nah kalau di kami, dulu di Marriott, saya bikin yang namanya Tell Me You Know Me. Jadi kita eh, di mading itu kita simpan foto-foto tamunya. Misalnya kalau dulu saya di Four Seasons itu kan tamu-tamunya orang-orang selebritis ya, kayak Michael Jackson, Mick Jagger gitu kan. Nah, semua pasti udah tahu itu sih. Tapi kita harus tahu do and don'ts-nya. Misalnya Mick Jagger senangan makannya apa, ketidaksukaannya apa, dia minta privasinya apa gitu ya. Kita sampai harus detail gitu ya. Sampai hal-hal yang kecil kita harus tahu gitu. Nah, itu yang menyebabkan eh, contoh dari kita bagaimana membuat supaya tamu nyaman gitu ya. Ada tamu yang terutama orang-orang bule yang dia dengan senang kalau nggak disapa gitu lah, mendingan dia. Apalagi kalau orang selebritis dia nggak mau terlalu banyak ketemu orang karena dia pengen menikmati hari liburnya, istirahatnya dan sebagainya. Jadi kita benar-benar menjaga gitu privasinya ya. Gitu ya. Customer experience ini sangat penting ya. Jadi kalau kamu nanti bekerja di industri, di hotel, nanti ada namanya sentimen atau customer sentiment. Jadi setiap hari itu pagi kita membahas komen-komen mengenai ya komen positif, ya komen negatif dari tamu mengenai kondisi hotel, kondisi restoran, mulai dari produknya, mulai dari servis karyawanan dan sebagainya ya. Nah, dari
Kalau di brand besar itu nanti kamu akan di listing hotel kamu berbanding dengan hotel-hotel yang sama di dunia ini, kamu ranking berapa dari sisi proses check-in-nya, dari posisi kenyamanan tamu dan sebagainya. Nah, bagi hotel-hotel yang kena red card gitu ya, yang banyak penilaian yang negatif itu nanti akan ditegur mulai dari GM sampai ke manajernya. Kenapa kok kejadian tamu-tamu banyak komplain gitu ya. Misalnya bulan ini kamu bagus nih dari sisi prosedur check-in, komplain tamu nggak banyak, tapi bulan depan ternyata banyak. Nah, kamu harus nerangin. Bisa jadi mungkin pada bulan depan itu yang terjadi adalah model tamunya beda gitu. Dulu waktu di bulan ini nilainya bagus karena tamu-tamunya yang rata-rata tamu-tamu yang udah reguler gitu ya. Bisa jadi masuk di bulan depan itu tamu-tamu yang baru first stay, di mana mereka nggak tahu, misalnya grupnya Marriott, tapi kan Marriott ada brand-brandnya ya, ada Four Point, ada Fairfield, ada Moxie, ada Aloft, nah masing-masing kan ada rating bintangnya ya. Marriott ya sama-sama Marriott, tapi beda dengan GW Marriott, beda dengan St. Regis, beda dengan Renaissance, dan sebagainya. Yang itu luxurious ya. Harganya juga beda, harganya mereka sekali stay 20 juta gitu. Dengan harga yang stay 1 juta, 2 juta. Tapi kadang-kadang tamu ngerasa ini grupnya Marriott kok gini ya. Ya beda dong, Marriottnya juga yang bintang 4 ya fasilitasnya sesuai dengan bintang dan harga gitu ya. Nah kadang banyak tamu juga, nggak tamu lokal aja ya, tamu-tamu dari luar yang memang mencari komplain gitu ya, dan ujung-ujungnya minta di entertain atau minta kasih komplimen. Nah kita juga harus sebagai orang industri, sebagai orang servis, harus bisa menghandle komplain ini gitu ya. Jangan sampai kita mengatakan I'm sorry walaupun salah gitu ya, tapi ngomongnya mungkin lebih diplomatis, apologize. Jadi intinya kita, karena kadang-kadang maksud kita baik bilangnya ini, kalau orang Indonesia ini sih saya yang salah gitu, tapi sesama Indonesia mungkin maksudnya baik, tapi bagi orang asing kadang-kadang itu dianggap sebagai peluang bagi mereka untuk lebih menekan, minta minta apa namanya, minta komplimen, minta yang lain gitu. Saya pernah ngalamin hanya gara-gara eh, kalau di kamar itu kan kamu bisa bayangin antara kaca itu ada namanya sealant ya. Sealant itu untuk memperkuat kaca jendela gitu ya. Nah sealant itu kan kalau posisi, kalau resort itu kan pasti kena humidity ya, apa kan, cuaca tuh panas terus kedingin gitu, apalagi kalau kita di laut gitu ya. Nah, sehingga ada warna-warna hitam gitu. Warna hitam itu disebabkan karena perbedaan suhu gitu ya. Ada tamu saya tuh komplain, dia ngerasa nggak nyaman dan dia merasa takut nanti akan kesehatannya. Padahal itu nggak ada apa-apanya, itu dibersihin juga hilang gitu ya. Tapi gara-gara itu dia komplainnya kemana-mana gitu, sampai ke Amerika segala macam. Nah, gitu lah. Nah, jadi kembali ya ke dalam kita melakukan experience stay, saya kan lebih bicara tentang di hotel ya, karena mungkin saya bidangnya di hotel. Jadi kamu nanti siapin mulai dari pre-stay ya. Jadi sebelum tamunya datang, kamu udah siapin kan tadi data-datanya, tamunya. Walaupun data itu first time, kamu udah nyiapin tuh kamar dan segala macamnya sesuai dengan orderan dia. Jadi waktu tamu check-in, waktunya paling lama 2 menit udah masuk gitu ya. Terus pastikan layanan juga yang utama, produknya harus bersih. Harus pastikan juga si housekeeping benar-benar ngecek kamar itu sehingga jangan sampai ada kejadian kamar yang ternyata out of order, atau salah assign kamar gitu ya, kamar yang ada tamunya itu juga jadi problem tuh nanti ya. Nanti setelah post stay juga harus menjadi ini kan, waktu tamu check out itu kita secara sistem langsung ngirim email ya ke dia untuk menanyakan komen-komen dia, survei mengenai selama dia stay gitu ya, mulai dari check-in, fasilitas, segala macam. Nah, nanti dari nilai-nilai guest comment ini kita di rating, positioning kita di ranking berapa untuk apa sih namanya, kenyamanan tamu ya. Saya dulu pernah jadi juara satu di Asia Pasifik hanya gara-gara satu tamu. Satu tamu memberikan nilai excellent ke semuanya, sehingga saya menjadi ranking satu. Padahal cuma satu tamu. Jadi kamu bayangin dengan satu tamu,
Kamu bisa ngalahin saya dulu brandnya Fairfield gitu. Saya bisa mengalahi brandnya St. Regis, brandnya apa, karena memang gara-gara satu tamu itu yang memberikan nilai baik. Jadi kamu bayangin aja kalau kamu jadi GM atau kamu jadi FOM, once kamu terima komen bagus, itu tuh gimana gitu rasanya nanti kalau kamu ngerasain deh gitu kan. Dari dulunya nilainya jelek-jelek-jelek, terus tiba-tiba jadi ada yang bagus, nanti kamu, terus ranking kamu akan naik, hotelnya itu kan menjadi nilai tambah ya bagi kita ya. Oke, selanjutnya, pada intinya semua untuk restoran, kafe, hotel itu sama ya. Kita melihat dari sisi pandang customer ya. Customer akan, kalau customer yang baik kan dia kan value for money ya. Dengan harga sejuta, ya fasilitasnya more or less yang sejuta. Jangan yang sejuta dibandingin dengan yang harganya 5 juta, 10 juta ya pasti beda dong. Dari harga beda, ya fasilitas juga pasti beda ya. Ini juga terjadi waktu itu saya meeting di Asia Pasifik, meeting dengan GM-GM dari negara India. Nah, waktu dia cerita, kalau di Indonesia kita bikin buffet untuk grup, untuk hotel misalnya brandnya PowerPoint atau Fairfield atau yang di Marriott itu kan bintang 4 gitu ya. Ya udah standarnya aja gitu loh. Nah, tapi kalau di negara India dia bilang karena India Timur sama India Barat kalau nggak salah itu makannya beda gitu. Kalau kita mungkin orang Sumatera sama orang Papua gitu. Jadi buffetnya dibikin dua lain gitu. Ada makanan khusus India Barat sama India Timur. Nah, untungnya kita yang berlaku secara umum, kita nggak maksain harus ada makanan Papua setiap hari, ada makanan Sumatera setiap hari ya. Ada sirkulasi atau rotasi menu gitu ya. Kita harus membuat juga yang namanya blueprint ya, mulai layoutnya mulai dari tamu check-in kalau hotel atau ke restoran, mulai dari pesan menu berapa lama sampai menu datang, sampai dengan tamu makan itu prosesnya seperti apa. Jangan sampai kita ada yang ngalamin kamu makan yang ordernya atau barangnya datangnya nyampe sejam, yang udah hilang appetite, hilang udah laparnya karena udah kesel gitu. Nah, itu harus kamu pastikan kemampuan atau training dari para timnya juga di kitchen ya. Atau mungkin kalau lebih dari 15 menit apa yang harus dilakukan recovery-nya. Mungkin dikasih snack dan sebagainya. Itu harus dibikin. Jadi SOP ya, standar operating prosedurnya ya. Sehingga kamu tidak akan terfokus pada komplainnya gitu ya. Gimana caranya ya kamu harus bikin sama tim SOP-nya. Jika 15 menit nih kayaknya makanan yang harusnya keluar belum datang, apa yang harus dilakukan? Beberapa restoran kan ngasih kayak snack apa tuh, yang crackers-crackers yang gitu ya, yang kecil-kecil gitu. Oke, selanjutnya gimana kita memastikan bahwa semua produk dan servis itu terdeliver dengan baik ya, sehingga tamu merasa nyaman dan sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan yang diharapkan atau yang dijanjikan oleh kita sebagai pemberi pemberi apa sih namanya, pemberi jasa ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak, tim? Kalau nggak ada, yang kemarin saya baru dapetin tugasnya hanya sekitar 5 orang ya. Yang lain belum ngisi, tolong segera diisi ya. Harusnya deadline-nya hari kemarin tuh. Itu akan menambah atau mengurangi nanti nilai dari UTS dan UAS ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan ini untuk di bab 4 ada, dan bab 3 tadi ada juga latihan ya. Tolong juga sama dibuat. Nah, ini kan kita konsepnya itu lebih ke studi kasus ya. Kamu nanti bikinin, ini individu aja jangan tim ya. Karena kalau tim belum tentu semuanya bekerja. Ini individu ya. Gampang, sekarang banyak. Terus kalau pakai chat GPT hati-hati ya. Saya juga punya AI detector ya. Jangan asal bikin prompt, kirim aja. Saya punya AI detector, saya kelihatan nanti berapa persen plagiasinya gitu ya. Atau ngopinya ya. Ya minimal kamu harus bikinkan ada karya kamu di dalamnya juga.
Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri. Kita ketemu lagi. Minggu depan udah libur ya. Berarti 2 minggu lagi ya. Betul ya. Betul, Pak. Oke, kalau nggak ada ketua kelasnya nanti tolong minta di ini dulu dong, dibuka semua monitornya untuk kita absensi. Pak, ini lagi. Oh, boleh. Hmm. Hmm. Deadline untuk tugasnya kapan ya? Ya, di email ke email saya kan udah ada tadi dari teman-teman lino.leonardi@ip3sakti.ac.id. Apa sih namanya? Seminggu waktunya gitu ya. Jadi minggu depan berarti tugas bab 3 bab 4 ya. Emailnya saya tulis lagi di ini ya, di kolom chat ya. Tolong di email itunya tugasnya ya. Menggunakan Word atau menggunakan apapun di email aja. Itu tugasnya semuanya di email ya. Jadi nanti saya UTS UASnya juga online ya. Tapi kalau saya lihat kalau tugasnya sudah banyak yang lengkap, saya nggak pakai UTS, paling nanti UAS saja. Gitu ya. Tolong di camnya dibuka dan ini minta tolong dipoto dong, apa namanya? Kelas ya. Nanti di-share ke saya ya. Ini ada 43 partisipan, tapi mungkin ada yang berdua-berdua, nanti tolong ditulis namanya siapa aja. Ya, udah ketua kelasnya udah dipoto tolong. Sudah belum? Yang banyak kan nih. Ketua kelasnya siapa ya? Yang A dan B siapa ketua kelasnya? Yang Udah B belum? saya, Pak. Oh ya udah, silakan tolong gitu. Yang A siapa? Saya Pak. Ya tolong di ini ya di listing teman-temannya nanti. Dan jangan lupa tugasnya ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri. See you next week. Next 2 week berarti ya. Karena minggu ini, minggu depan udah masuk atau masih libur ya? Nanti di info aja ya, yang itu, ke WA kalau untuk kuliahnya. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you. Nanti apa recordingnya saya share juga link YouTube-nya ya. Thank you and see you next week. Makasih, Pak. Terima Kasih. kasih, Pak. Makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak. Makasih ya, Pak.